Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Abdillah, mahasiswi semester 4, Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai gangguan neurokognitif sebagai tugas saya dalam mata kuliah Psikologi Abnormal semester ini. Oke, baik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian gangguan neurokognitif. Apa itu gangguan neurokognitif? Gangguan neurokognitif adalah gangguan pada otak yang mengakibatkan kerusakan, gangguan, ataupun melemahnya fungsi otak, sehingga menurunkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makan, mandi, ganti baju, dan sebagainya. Jadi, gangguan pada otak ini menurunkan fungsi otak, dan bisa jadi salah satu bagian otak yang mengalami gangguan itu tidak berfungsi. Nah, gangguan ini disebabkan oleh 3 hal: cedera otak primer, cedera otak sekunder, penggunaan obat-obatan tertentu. Cedera otak primer itu adalah cedera otak yang memang berasal dari otak. Sumber gangguannya itu langsung pada otaknya. Kalau cedera otak sekunder itu gangguannya itu ada di luar otak, tetapi mempengaruhi otak. Nah, tadi kan dikatakan bahwa gangguan neurokognitif itu melemahkan fungsi otak. Nah, misalkan begini, misalkan gangguannya itu terjadi pada otak bagian lobus temporal, maka seseorang akan mengalami gangguan atau kerusakan pada ingatannya. Atau misalkan seseorang itu mengalami kerusakan atau gangguan otak bagian lobus oksipital, maka seseorang akan mengalami gangguan atau kerusakan pada fungsi visual spasialnya. Gangguan neurokognitif memang secara langsung tidak disebabkan oleh faktor psikologis. Namun, faktor psikologis itu turut berperan penting dalam menunjang kemampuan individu untuk mengatasi kekurangannya bagi individu yang mengalami gangguan neurokognitif ini. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan membahas macam-macam gangguan neurokognitif. Menurut DSM-5 dan DSM-5, gangguan neurokognitif itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama delirium, yang kedua gangguan kognitif minor, gangguan kognitif mayor, gangguan neurokognitif etiologi atau penyebab lainnya, dan yang terakhir adalah gangguan neurokognitif tidak diketahui. Oke, gangguan neurokognitif pertama yang akan kita bahas adalah delirium. Delirium, kalau dilihat dari asal bahasanya, itu merupakan bahasa Latin. D itu artinya dari, dan lira itu artinya garis atau alur, sehingga delirium itu dapat diartikan pergeseran dari garis atau normal dalam persepsi, kognisi, maupun perilaku. Bisa dikatakan juga delirium itu artinya persepsi, kognisi, maupun perilaku seseorang itu berada di luar garis kewajaran atau bisa disebut abnormal. Nah, seseorang yang mengalami delirium, dia itu sebenarnya mengalami kebingungan mental yang ekstrim, karena seseorang yang mengalami delirium itu mengalami kondisi di mana atensi, memori, orientasi, dan kemampuan berbahasanya itu menurun. Seseorang yang mengalami delirium juga terkadang memperlihatkan perilaku agitasi psikomotor. Agitasi psikomotor itu adalah perilaku berlebihan, tanpa tujuan, dan berantakan. Nah, tadi dikatakan bahwa seseorang yang mengalami delirium itu mengalami gangguan persepsi juga. Nah, jadi orang yang mengalami delirium itu seringkali mengalami gangguan persepsi. Misalkan dia menganggap bunyi alarm jam itu sebagai alarm kebakaran, atau dia itu merasa seolah-olah kasur itu memiliki aliran listrik yang mengaliri tubuhnya,
Nah, selain itu disorientasi juga terjadi terhadap waktu, sehingga orang yang mengalami delirium itu bisa jadi lupa hari ini hari apa, jam berapa, tanggal berapa, dan tempat di mana dia berada, dia juga bisa jadi lupa akan hal itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas kriteria diagnosa delirium berdasarkan DSM-5. Yang pertama adalah penurunan kejernihan kesadaran terhadap lingkungan. Selanjutnya tidak disebabkan oleh gangguan neurokognitif lain. Yang ketiga, perubahan kognitif atau gangguan persepsi yang tidak sama dengan kondisi demensia. Yang keempat, periode singkat dan cenderung berfluktuasi. Yang kelima, ada bukti fisik mengenai gangguan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah penurunan kejernihan kesadaran terhadap lingkungan. Sehingga orang yang mengalami delirium itu dia tidak bisa fokus terhadap lingkungan sekitarnya, tidak memiliki perhatian terhadap lingkungannya, dia bingung terhadap apa yang terjadi dengan lingkungannya, sehingga dia tidak sadar, tidak memiliki atensi apa-apa terhadap lingkungan di sekitarnya. Terus selanjutnya tidak disebabkan oleh gangguan neurokognitif lain, sehingga delirium itu tidak disebabkan oleh gangguan neurokognitif sebelumnya yang sedang terjadi atau tidak timbul dalam kondisi penurunan tingkat kesadaran berat seperti koma. Jadi murni asli delirium, tidak terjadi karena gangguan neurokognitif lainnya. Selanjutnya adalah perubahan kognitif atau gangguannya itu tidak sama dengan kondisi demensia. Demensia itu gangguan neurokognitif mayor maupun minor. Nah, terus yang keempat itu ada periodenya singkat dan cenderung berfluktuasi. Jadi delirium itu, orang yang mengalami delirium itu singkat saja, dia hanya terjadi selama beberapa jam, hari maupun minggu, dan dapat berhenti ketika sumber yang menyebabkan delirium itu dapat diatasi. Selanjutnya ada bukti fisik mengenai gangguan. Jadi yang dimaksud adalah adanya bukti riwayat pemeriksaan fisik maupun laboratorium yang mengindikasikan gangguan itu terjadi akibat konsekuensi fisiologi langsung ataupun kondisi medis lainnya. Bisa jadi karena intoksikasi, yaitu penghentian substansi. Maksudnya substansi di sini penghentian obat ataupun penyalahgunaan obat. Nah, oke. Selanjutnya kita akan beralih kepada perspektif teori delirium. Jadi di sini saya akan bahas dari perspektif biopsikologi. Jadi menurut perspektif biopsikologi, gangguan delirium itu terjadi karena trauma kepala. Trauma kepala itu maksudnya cedera kepala. Dan juga gangguan metabolisme lainnya. Gangguan metabolisme itu seperti misalnya kadar gula darah rendah, infeksi parah atau gagal jantung, penyalahgunaan obat, ketidakseimbangan cairan ataupun elektrolit tubuh, kekurangan vitamin B, maupun penyakit yang menyerang sistem saraf pusat seperti virus ensefalitis. Nah, ketika seseorang mengalami delirium itu sebenarnya terjadi ketidakseimbangan kadar neurotransmitter tertentu dalam otak, sehingga seseorang tidak dapat memproses informasi yang masuk, sehingga dia mengalami kebingungan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai perspektif penanganan. Jadi, perspektif penanganan yang pertama terhadap penderita delirium adalah menyediakan bantuan suportif dan orientasi. Nah, yang dimaksud dengan hal ini adalah mengajaknya berkomunikasi secara jelas dan tegas. Kemudian memberikan pengulangan secara verbal mengenai hari, tanggal, lokasi, dan identitas orang-orang bermakna, misalkan keluarganya maupun teman-teman terdekatnya. Bisa juga dengan menyediakan televisi dan radio untuk relaksasi dan membantu pasien untuk mempertahankan kontak terhadap dunia luar. Nah, libatkan juga keluarga dalam meningkatkan perasaan aman dan orientasi pasien terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah penyediaan lingkungan yang tidak ambigu. Menyederhanakan dengan cara menyederhanakan ruangan,
memindahkan objek-objek yang tidak perlu, sehingga mempertahankan ruangan itu cukup luas. Ketika terlalu banyak objek yang berada di kamar itu, maka akan membuat bingung pasien. Selanjutnya adalah pemberian obat. Nah, obat yang biasa diberikan kepada pasien delirium itu adalah haloperidol. Karena haloperidol ini obatnya lebih aman, efek sampingnya lebih aman, dan dapat diberikan secara aman pula melalui jalur oral maupun parenteral. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus. Sebutlah pasien di RSAL, pasien penyakit dalam, yang dirawat di ruang selayar pada tanggal 2 September 2013 pada pukul 2 dini hari. Pasien tersebut secara tidak sadar dan berjalan tanpa tujuan ke ruang perawatan Sangeang. Nah, kemudian berdasarkan wawancara kepada si anak, pada pukul 3 dini hari itu si anak diberitahu bahwa ibunya berada di ruang Sangeang. Ibunya di sini adalah pasien penyakit dalam tersebut. Nah, setelah mendengar kabar tersebut, si anak langsung menjemput ibunya dengan membawa kursi roda di ruang Sangeang dan membawa ibunya kembali di ruang selayar di kamar inapnya. Nah, ketika perjalanan dari ruang Sangeang ke ruang selayar, itu ibunya tidak berbicara apapun mengenai kejadian yang baru saja terjadi. Nah, keesokan harinya, ketika si ibu ditanya mengenai kejadian semalam, si pasien itu tidak mengingat apa-apa. Si pasien hanya merasa dituntun dari belakang oleh almarhumah ibunya. Nah, setelah itu pasien dibawa ke psikiater. Ketika sesi wawancara, si pasien dapat menceritakan kembali apa yang dirasakannya ketika pada saat itu. Namun di sini pasien tetap tidak bisa mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Artikulasinya cukup jelas. Namun ketika ditanya mengenai keluarga, pasien itu sempat berpikir lama ketika menyebutkan urutan dan nama dari kakak maupun adik pasien. Nah, setelah 2 hari dari kejadian tersebut, si pasien tersebut dapat mengingat kembali apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dari peristiwa ini, pasien tersebut didiagnosa mengalami delirium akut. Karena yang pertama, dia mengalami gangguan atensi. Atensinya itu terjadi ketika dia tidak sadar berjalan dari ruang perawatan selayar menuju Sangeang. Pasien juga tidak mengenali siapa yang membawanya kembali ke ruang perawatan, padahal itu adalah anaknya sendiri. Nah, terus keesokan harinya juga si pasien itu lupa, tidak ingat sama sekali apa yang terjadi pada malam hari itu. Namun 2 hari kemudian si pasien berhasil mengingat, sehingga di sini gangguannya itu berlangsung dalam periode waktu yang pendek. Dari sinilah pasien itu didiagnosa mengalami delirium akut. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu gangguan neurokognitif mayor. Definisinya, gangguan neurokognitif mayor adalah penurunan fungsi mental yang ditandai dengan melemahnya ingatan yang signifikan, proses berpikir, perhatian, yang disertai dengan penurunan fungsi kognitif yang spesifik. Nah, gangguan neurokognitif mayor ini paling sering disebabkan oleh penyakit otak yang degeneratif dan melumpuhkan. Nah, gangguan neurokognitif mayor ini biasanya menyerang orang yang berusia di atas 60 tahun. Nah, selanjutnya adalah kriteria diagnosa gangguan neurokognitif mayor. Yang pertama adalah penurunan fungsi kognitif yang signifikan dibandingkan fungsi kognitif sebelumnya dan terjadi pada satu atau lebih area kognitif. Nah, area kognitif di sini bisa atensi, fungsi eksekusi, kemampuan belajar, ingatan, bahasa, persepsi, motorik, maupun kemampuan bersosial. Nah, untuk gangguan neurokognitif mayor, minimal harus ada 2 area kognitif yang terganggu.
Nah, penurunan kognitif itu dapat dibuktikan melalui yang pertama, anamnesis pasien. Maksudnya penjelasan atau keluhan-keluhan dari pasien mau keluarga maupun orang lain yang dipercaya. Terus bisa juga dibuktikan melalui tes neuropsikologi standar, misalnya MMSE ataupun pemeriksaan lain yang sesuai. Nah, selanjutnya adalah defisit kognitif ini mengganggu kemandirian dalam kegiatan sehari-hari sehingga pasien membutuhkan bantuan orang lain. Yang ketiga, defisit kognisi tidak terjadi pada saat pasien mengalami delirium. Yang terakhir, defisit kognisi tidak disebabkan oleh gangguan mental yang lain, misalnya gangguan depresi maupun skizofrenia. Nah, selanjutnya adalah gangguan neurokognitif minor. Gangguan neurokognitif minor atau mild cognitive impairment atau MCI adalah gangguan yang berlaku bagi orang yang mengalami penurunan fungsi kognitif yang ringan atau sedang. Nah, bedanya dengan gangguan neurokognitif mayor, orang dengan MCI ini mampu dengan mandiri menyelesaikan tugasnya sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Namun, mereka membutuhkan usaha yang ekstra untuk menyelesaikannya. Nah, selanjutnya adalah kriteria diagnosa neurokognitif minor berdasarkan DSM-5. Yang pertama, adanya bukti penurunan kognitif sederhana dari tingkat kinerja sebelumnya dalam satu atau lebih banyak domain kognitif. Poin yang pertama ini sebenarnya sama dengan neurokognitif mayor, namun bedanya kalau neurokognitif mayor itu harus minimal 2. Selanjutnya adalah defisit kognitif mengganggu kemandirian dalam kegiatan sehari-hari. Jadi orang dengan gangguan neurokognitif minor itu dia mampu menyelesaikan aktivitasnya sehari-hari. Namun ketika aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang kompleks, dia baru membutuhkan bantuan orang lain. Bedanya dengan neurokognitif mayor, dalam aktivitas apapun dia memerlukan bantuan orang lain. Terus selanjutnya adalah defisit kognitif tidak terjadi pada saat pasien mengalami delirium. Yang terakhir, defisit kognitif tidak terjadi akibat gangguan mental yang lain. Slide selanjutnya adalah mengenai perbedaan delirium dan gangguan neurokognitif atau disebut juga demensia. Jadi gangguan neurokognitif itu pada DSM-4 disebut dengan demensia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai gangguan neurokognitif akibat penyakit Alzheimer. Nah, Alzheimer disease ini adalah penyakit otak degeneratif yang mengakibatkan hilangnya ingatan dan kemunduran fungsi kognitif lainnya. Nah, resiko Alzheimer ini akan meningkat seiring bertambahnya usia. Nah, demensia atau gangguan neurokognitif mayor yang berkaitan dengan AD ini merupakan kemunduran progresif atas kemampuan mental yang meliputi ingatan, bahasa, dan pemecahan masalah. Jadi beberapa kasus menunjukkan bahwa pasien dengan gangguan Alzheimer ini memiliki masalah ingatan yang lumayan ekstrim sehingga dia lupa di mana rumahnya, lupa di mana pintu mobil sehingga pasien ini mengelilingi mobil berkali-kali untuk menemukan pintunya. Bahkan beberapa juga lupa akan siapa dirinya. Selanjutnya adalah kriteria diagnosa Alzheimer mayor. Yang pertama, adanya bukti mutasi genetik penyakit Alzheimer kausatif dari riwayat keluarga atau pengujian genetik. Jadi jelas di sini bahwa Alzheimer itu sifatnya genetik keturunan. Terus yang kedua, adanya bukti yang jelas dari penurunan memori dan pembelajaran dan setidaknya satu domain kognitif lainnya. Selanjutnya adalah tidak ada bukti etiologi campuran, yaitu tidak adanya neurodegeneratif atau yang lainnya seperti penyakit cerebrovaskular
atau penyakit neurologis mental dan sistemik lainnya yang berkontribusi terhadap penurunan kognitif. Selanjutnya adalah kriteria diagnosa Alzheimer minor. Sebenarnya sama saja dengan kriteria diagnosa Alzheimer mayor, namun di sini ada beberapa tambahan. Tambahan yang pertama itu adalah penurunan kognisi secara bertahap, dan yang kedua itu gangguan ini Alzheimer minor ini tidak sama dengan penyakit cerebrovaskular. Nah, selanjutnya adalah perspektif teoritis. Jadi berdasarkan teori biopsikologi, Alzheimer ini berhubungan dengan gen tertentu yang terkait dengan produksi beta amyloid atau dengan terbentuknya plak amyloid abnormal dan simpul neurofibrilar. Jadi, Alzheimer ini kan pertama kali ditemukan pada tahun 1907 oleh dokter dari Jerman yang bernama Alois Alzheimer. Nah, beliau ini melakukan otopsi pada wanita berusia 56 tahun yang mengalami demensia yang parah. Nah, beliau menemukan 2 kelainan otak yang sekarang menjadi ciri penyakit ini, yaitu adanya plak-plak berupa endapan protein yang tersusun dari materi yang disebut beta amyloid dan simpul neurofibrillaris, yaitu ikatan kusut dari serat protein yang disebut tau. Jadi Alzheimer ini terjadi karena plaknya itu berupa endapan protein yang tersusun dari beta amyloid dan adanya simpul neurofibrillaris, yaitu ikatan kusut dari serat protein. Serat protein ini namanya tau. Nah, sampai sekarang penyebab lain Alzheimer itu secara pasti belum diketahui. Jadi penyebabnya itu masih sampai sekarang itu masih disimpulkan karena adanya plak dan simpul neurofibrillaris itu. Nah, selanjutnya adalah perspektif penanganan. Jadi untuk penanganan Alzheimer ini biasanya diberikan obat. Obatnya itu adalah donepezil. Donepezil ini adalah obat untuk meningkatkan kadar neurotransmitter yaitu asetilkolin. Nah, kenapa diberikan donepezil ini? Karena orang yang menderita Alzheimer ini memiliki kadar neurotransmitter asetilkolin yang lebih rendah. Namun, pemberian asetilkolin ini hanya memberikan efek rendah sampai sedang saja terhadap perbaikan penderita Alzheimer. Nah, selain obat, penanganan yang lain itu adalah dengan terapi kognitif seperti bermain puzzle, membaca koran, permainan teka-teki, dan program latihan mengingat untuk membantu meningkatkan kinerja kognitif pada pasien Alzheimer. Nah, contoh kasus Alzheimer adalah ada seorang pasien pria berusia 37 tahun. Beliau ini merupakan seorang peneliti industri yang mengalami penurunan kognitif bertahap yang telah dimulai 3 tahun sebelumnya, 3 tahun yang lalu. Nah, si pasien pria ini mengalami kesalahan perhitungan yang serius sehingga dia diberhentikan dari pekerjaannya. Dan setelah berhenti dari pekerjaannya sebagai peneliti industri, beliau ini mulai bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan. Namun gangguan ingatan semakin lama semakin meningkat sehingga menghalanginya untuk memenuhi tugasnya dan membuatnya berganti pekerjaan lagi. Nah, 2 tahun sebelum berkunjung ke klinik, si pasien ini mengalami apraksia dan apatis. Apraksia ini adalah gangguan motorik. Jadi dia itu tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya meskipun otaknya itu memerintah. Jadi semisal ingin menggerakkan tangan, dia itu tidak bisa meskipun dia ada keinginan untuk menggerakkan tangan. Sedangkan apatis menurut Louis Ray yaitu kondisi kejiwaan di mana seseorang atau individu itu mengalami ketidaktertarikan, ketidakpedulian atau ketidakpekaan terhadap kehidupan sosial, emosional maupun fisik. Nah, sebelum berkunjung ke klinik, maksudnya yang sekarang ini, si pasien ini telah mengunjungi 2 rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Namun, berdasarkan pemeriksaan secara medis, baik HIV maupun sifilis itu hasilnya negatif.
Nah, setelah masuk ke bagian psikiatri dan mengalami tes neuropsikologis, nah si pasien ini mengalami skor status kognitif itu di luar batas aman, sehingga dari sini juga diketahui bahwa si pasien ini mengalami penurunan fungsi bahasa. Jadi berdasarkan hasil tes psikiatri, si pasien ini didiagnosa mengalami Alzheimer dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, oke. Selanjutnya adalah Lewy body dementia, gangguan badan Lewy. Nah, yang pertama definisinya ya. Jadi LBD atau Lewy body dementia atau gangguan badan Lewy itu adalah salah satu demensia progresif yang paling umum. Jadi yang paling umum itu Alzheimer, LBD sama vaskuler. Nah, gangguan LBD ini mengakibatkan penurunan kognitif. Memang rata-rata gangguan neurokognitif itu ya memang menurunkan fungsi kognitif. Selanjutnya, gangguan ini tidak hanya mencakup gangguan kognitif progresif, tetapi juga halusinasi visual yang berulang, gejala bersamaan rapid eye movement, gangguan perilaku tidur, serta halusinasi dalam modalitas sensorik lainnya seperti depresi dan delusi. Nah, sekarang beralih kepada kriteria diagnosa. Kriteria diagnosa yang pertama adalah kriteria ini dipenuhi untuk gangguan neurokognitif mayor maupun minor. Nah, terus selanjutnya gangguan ini memiliki serangan awal yang berbahaya dan berkembang secara bertahap. Terus yang ketiga, untuk kemungkinan gangguan neurokognitif mayor atau minor, ringan itu minor, dengan badan Lewy itu individu memiliki 2 fitur inti atau 1 fitur sugestif dengan 1 atau lebih fitur inti. Jadi kalau misalkan neurokognitif LBD-nya mayor itu memiliki 2 fitur inti. Kalau minor atau ringan itu 1 fitur sugestif dengan 1 atau lebih fitur inti. Nah, terus selanjutnya gangguan tersebut tidak disebabkan oleh penyakit cerebrovaskular. Ya, langsung saja fitur inti. Yang pertama, kognisi yang berfluktuasi, artinya naik turun dengan variasi perhatian dan kewaspadaan yang nyata. Yang kedua, halusinasi visual berulang yang terbentuk dengan baik dan terperinci. Yang ketiga, gambaran spontan Parkinsonisme dengan serangan setelah perkembangan penurunan kognitif. Terus fitur sugestifnya, kriteria itu dipenuhi untuk gangguan perilaku tidur dengan gerakan mata yang cepat. Terus yang kedua adalah sensitivitas neuroplatik yang parah. Nah, tadi kan disebutkan ada Parkinsonisme. Jadi memang LBD ini mirip dengan Parkinson. Banyak ahli percaya bahwa LBD dan Parkinson itu adalah 2 ekspresi berbeda dari masalah mendasar yang sama. Nah, tapi sebagian besar ahli lainnya itu merekomendasikan untuk mendiagnosa LBD dan demensia Parkinson ini sebagai gangguan yang terpisah. Nah, tadi kan disebutkan gambaran spontan Parkinsonisme sebagai fitur diagnostik. Jadi memang LBD ini diawali dari Parkinsonisme. Nah, jadi bedanya diagnosa untuk NCD atau Neurocognitive Disorder akibat penyakit Parkinson dengan NCD akibat penyakit LBD ini adalah awalnya itu kan LBD. Namun ketika Parkinson ini sudah didiagnosa menderita Parkinson, artinya kan sudah ada gejala gangguan motorik. Nah, itu sering berjalannya waktu
Jika kurang dari 1 tahun itu sudah mencapai diagnosa neurokognitif mayor, maka diagnosanya adalah neurokognitif akibat penyakit Lewy body demensia. Sedangkan jika tahapan neurokognitif mayor itu terjadi setelah 1 tahun didiagnosa Parkinson, maka diagnosa pasien itu sebagai penyakit Parkinson. Kalau kurang dari 1 tahun sudah berada pada diagnosa NCD mayor, maka pasien itu didiagnosa sebagai NCD akibat Lewy body demensia. Selanjutnya adalah perspektif teoritis. Jadi berdasarkan teori biopsikologi, gangguan badan Lewy ini terjadi karena adanya endapan protein abnormal yang dinamakan alpha-sinuklein yang terbentuk dalam nukleus sel di bagian otak yang mengganggu proses otak untuk mengendalikan ingatan dan kendali motorik. Sehingga akibat adanya endapan protein abnormal tersebut, terjadilah penurunan fungsi berpikir, bernalar, dan independen karena adanya deposit mikroskopis abnormal yang merusak sel-sel otak. Selanjutnya adalah perspektif penanganan. Yang pertama adalah diberikan obat kolinesterase. Nah, sebenarnya obat kolinesterase ini digunakan untuk mengobati perubahan pikir pada penyakit Alzheimer. Namun obat ini bisa juga membantu gejala demensia tubuh Lewy. Selanjutnya ada antidepresan. Antidepresan ini digunakan untuk mengobati depresi yang biasa terjadi pada LBD. Antidepresan yang paling umum digunakan adalah Selective Serotonin Reuptake Inhibitor atau SSRIs. Nah, selain menggunakan obat-obat tersebut, terapi LBD ini juga bisa ditangani dengan terapi. Yang pertama adalah terapi okupasi. Terapi okupasi ini untuk mengidentifikasi beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti kesulitan dalam berpakaian, dan mencari solusi praktisnya. Dalam misalkan seseorang itu mengalami kesulitan dalam berpakaian, maka terapi okupasi ini memberikan penanganan untuk menangani masalah tersebut pada penderita LBD. Selanjutnya adalah terapi bicara dan bahasa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga masalah menelan pada pengidap LBD. Karena pengidap LBD ini juga seringkali mengalami masalah dalam menelan makanan. Selanjutnya adalah fisioterapi. Fisioterapi ini dilakukan untuk membantu pengidap LBD yang mengalami kesulitan bergerak atau melakukan gerakan tertentu. Selanjutnya adalah terapi psikologis, yaitu seperti stimulasi kognitif, seperti kegiatan dan latihan yang dirancang untuk meningkatkan daya ingat, keterampilan pemecahan masalah, dan kemampuan berbahasa. Yang terakhir adalah teknik relaksasi, seperti pemijatan, terapi musik, atau menari untuk mengurangi gejala kecemasan. Nah, untuk contoh kasus Lewy body demensia ini seperti yang dialami oleh John Aloysius Brogan. Jadi beliau ini lahir pada tahun 1931, menerima gelar dari University of Chicago dan University of Pennsylvania. Beliau juga merupakan seorang penulis clear technical writing dan juga seorang petinju amatir di masa mudanya. Nah, gejala neurodegeneratif ini menyerangnya secara perlahan. Nah, 10 tahun sebelum diagnosis awalnya, John itu sudah mengalami gangguan tidur pada tahap tidur REM, Rapid Eye Movement. Jadi di tengah malam tuh beliau ini akan mulai terbangun dan meninju istrinya, yaitu Pat, yang akan berteriak padanya untuk berhenti. Nah, terus pernah juga beliau itu waktu perjalanan pulang ke Allentown, sebuah kota di tempat kelahirannya itu, beberapa anak itu memperhatikan John itu membawa mobil dengan keterampilan mengemudinya itu yang buruk. Terus cara bicaranya itu juga menjadi sangat lembut.
namun langkahnya itu menjadi acak-acakan. Nah, pada tahun 2009 itu beliau itu didiagnosa menderita penyakit Parkinson. Namun seiring berjalannya waktu, gejala kognitifnya itu secara bertahap menjadi lebih buruk. Sering berhalusinasi, sering jatuh, dan menjadi sangat agresif. Nah, terus ketika istrinya itu Pat menyarankan kepada ahli saraf, John itu telah didiagnosa dengan Lewy body demensia. Nah, selanjutnya adalah gangguan neurokognitif akibat penyakit Parkinson. Jadi, penyakit Parkinson ini ditandai dengan adanya tremor atau getaran-getaran tubuh yang tidak terkendali, kekakuan, gangguan pada postur tubuh, dan kurangnya kendali terhadap gerakan tubuh. Namun, orang yang mengalami Parkinson ini bisa mengendalikan tremornya, tapi hanya sebentar. Nah, orang dengan Parkinson itu sangat sulit untuk mengerjakan pekerjaan yang kompleks. Nah, orang Parkinson juga kemungkinan sulit untuk mengkoordinasikan dua gerakan sekaligus. Nah, selanjutnya adalah kriteria diagnosa Parkinson berdasarkan DSM-5. Yang pertama adalah kriteria ini dipenuhi untuk gangguan neurokognitif mayor maupun minor, sehingga sama saja. Terus yang kedua, gangguan terjadi dalam pengaturan penyakit Parkinson. Jadi dia masih dalam tahap 1 tahun setelah didiagnosa Parkinson ya, belum kepada LBD. Terus yang ketiga, terjadinya serangan awal yang berbahaya dan penurunan nilai secara bertahap. Terus yang keempat, gangguan neurokognitif tidak disebabkan oleh kondisi medis lain dan tidak disebabkan oleh gangguan mental lain. Terus yang terakhir, gangguan neurokognitif mayor maupun minor atau ringan mungkin disebabkan oleh Parkinson. Didiagnosis jika nomor 1 dan 2 keduanya terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah perspektif teoris. Berdasarkan teori biopsikologi, penyakit Parkinson ini disebabkan oleh rusaknya sel saraf yang menghasilkan dopamin di daerah otak yang disebut substansia nigra. Jadi, daerah otak yang disebut substansia nigra itu membantu mengendalikan gerakan tubuh. Nah, jika hal ini terganggu, maka kendali gerakan tubuh pun terganggu. Penyakit Parkinson itu adalah penyakit yang menyerang gerakan tubuh ini kan, terjadi kerusakan atau kekurangan kendali pada gerakan tubuh itu tadi kan. Jadi karena jumlah dopamin di otak itu berkurang. Nah, sedangkan perspektif penanganannya itu belum ada obat untuk benar-benar menyembuhkan penyakit Parkinson. Namun obat L-Dopa ini bisa mengendalikan gejalanya. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat efektivitasnya itu semakin berkurang. Sehingga selain obat, itu ada beberapa terapi yang dapat membantu meredakan gejala Parkinson. Seperti fisioterapi untuk mengatasi kaku otot, dan juga perubahan menu makanan untuk mengurangi sembelit. Karena orang dengan Parkinson ini sering mengalami sembelit. Dan yang terakhir adalah terapi bicara. Selanjutnya contoh kasus. Nah, ini ada seorang pria berusia 58 tahun sedang berjalan melewati lobi hotel untuk membayar tagihnya. Nah, ketika dia merogoh ke dalam saku jaketnya untuk mengambil dompet, beliau itu mendadak berhenti di tengah jalan. Jadi sebelum nyampe di lobi hotel kan berjalan, terus sambil merogoh ke dalam saku jaketnya untuk mengambil dompet. Nah, ketika itu tiba-tiba dia terhenti di jalan. Terus ketika sadar gerakannya berhenti, dia masih bisa melanjutkan perjalanan ke kasir. Nah, ketika sampai di kasir, tadi kan tangannya masih di sakunya. Nah, ketika beliau mengeluarkan tangan dari sakunya itu nggak bisa. Jadi tangannya itu kaku, ada di dalam
saku, tetap kaku di dalam saku sehingga nggak bisa keluar. Jadi dia didiagnosa menderita Parkinson. Memang Parkinson ini terkadang serangannya itu secara tiba-tiba. Nah, oke, selanjutnya adalah gangguan neurokognitif akibat penyakit Huntington. Jadi definisinya, penyakit Huntington adalah penyakit yang mengakibatkan kemunduran progresif pada basal ganglia, yaitu bagian otak yang mengatur pergerakan dan postur tubuh. Gejala fisik yang paling mencolok adalah gerakan-gerakan berkedut atau tersentak yang tidak disadari pada wajah, leher, tungkai, dan badan. Selanjutnya, gejala-gejala lain pada penyakit Huntington ini seperti kaku otot, gerakan mata yang lambat, gangguan pada gaya berjalan, kesulitan untuk berbicara maupun menelan. Sedangkan gangguan kognitif yang terjadi akibat Huntington ini adalah kesulitan mengatur, memprioritaskan, atau fokus pada tugas-tugas. Kemudian kurangnya fleksibilitas atau kecenderungan terjebak dengan pikiran, perilaku maupun tindakannya sendiri. Terus gangguan kognitif juga muncul dengan kelambatan dalam memproses pikiran atau menemukan kata-kata yang tepat untuk merangkai kalimat, dan juga kesulitan dalam memproses informasi baru. Selanjutnya adalah kriteria diagnosa. Yang pertama, kriteria ini dipenuhi untuk gangguan neurokognitif mayor maupun minor. Terus adanya onset atau serangan awal yang berbahaya dan berkembang secara bertahap. Selanjutnya, adanya penyakit Huntington ini diketahui secara klinis, atau resiko penyakit Huntington ini ada berdasarkan riwayat keluarga atau tes genetik. Jadi penyakit Huntington ini bisa berasal dari keturunan. Terus yang terakhir, gangguan neurokognitif tidak disebabkan oleh kondisi medis lain dan tidak disebabkan oleh gangguan mental lainnya. Selanjutnya adalah perspektif teoritis. Jadi berdasarkan teori biopsikologi, penyakit Huntington ini disebabkan oleh kerusakan genetik. Gen yang cacat ini menghasilkan endapan protein abnormal dalam saraf otak. Nah, penyakit ini diturunkan secara genetik dari salah satu orang tua kepada anaknya. Selanjutnya adalah perspektif penanganan. Jadi, selain diberikan obat, terapi itu juga bisa dilakukan untuk menangani pasien dengan Huntington, yaitu dengan terapi perilaku yang tujuannya untuk mengendalikan perilaku. Terapi lain juga biasanya yang dilakukan itu adalah fisioterapi maupun terapi okupasi untuk membantu pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, ini ada pasien, seorang pria berusia 42 tahun. Nah, pasiennya ini dirujuk ke klinik neurogenetika karena 5 tahun mengalami penurunan progresif gaya berjalan, ditandai dengan ketidakstabilan postural atau postur tubuh yang tidak stabil. Nah, 1 tahun sebelumnya si pasien ini juga mengalami dysarthria. Nah, dysarthria ini adalah kelainan pada sistem saraf sehingga mempengaruhi otot yang berfungsi untuk berbicara. Hal ini menyebabkan gangguan bicara pada penderitanya, namun tidak mempengaruhi kecerdasan atau tingkat pemahaman penderitanya. Nah, setelah dicek, ternyata ada riwayat ayahnya itu menderita kelainan neurodegeneratif yang tidak dikenali, yang termasuk dalam gejala gangguan kognitif dan kelainan gerak. Dan neneknya juga menderita kondisi yang serupa pada masanya. Neneknya ini juga didiagnosa menderita demensia. Nah, selanjutnya adalah gangguan neurokognitif vaskular, yaitu definisinya adalah demensia vaskular itu merupakan gangguan neurokognitif mayor maupun minor yang terjadi karena kejadian cerebrovaskular atau stroke yang menyerang otak.
Nah, gangguan ini menyebabkan kelumpuhan pada fungsi motorik, berbicara, dan fungsi kognitif. Nah, stroke pada umumnya itu tidak menyebabkan penurunan kognitif yang terkait demensia. Namun, bentuk demensia vaskular ini terjadi karena stroke berganda yang terjadi pada saat berbeda, sehingga memiliki dampak kumulatif terhadap berbagai kemampuan mental. Nah, gejala gangguan neurokognitif vaskular ini kan mirip dengan gejalanya Alzheimer, seperti melemahnya ingatan, kemampuan bahasa, gelisah, ketidakstabilan emosi, kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Nah, bedanya dengan Alzheimer ini kan awalnya itu berupa gejala-gejala samar-samar, onset samar, dan penurunan fungsi mental secara bertahap. Nah, kalau demensia vaskular ini terjadinya secara mendadak, dan setelah mendadak itu barulah berupa tahap-tahap kemunduran yang meliputi pola penurunan kognitif yang cepat. Nah, pola penurunan kognitif cepat inilah diyakini sebagai dampak dari adanya stroke tambahan. Oke, selanjutnya adalah kriteria diagnosa gangguan neurokognitif vaskular. Yang pertama adalah kriteria dipenuhi untuk gangguan neurokognitif mayor maupun minor. Yang kedua, gambaran klinis konsisten dengan etiologi vaskular mengikuti salah satu dari yang disarankan sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya defisit kognitif untuk sementara berhubungan dengan salah satu atau lebih kejadian cerebrovaskular. Yang kedua, bukti penurunan sangat menonjol dalam perhatian yang kompleks, termasuk kecepatan memproses informasi dan fungsi frontal eksekutif. Yang ketiga, adanya bukti sejarah penyakit cerebrovaskular, baik pemeriksaan fisik atau neuroimaging. Yang terakhir, gejala yang timbul lebih baik tidak dijelaskan dengan penyakit otak. Maksudnya, gejala yang timbul tidak sama dengan penyakit otak atau gangguan sistemik lainnya. Sekarang adalah perspektif teoritis gangguan neurokognitif vaskuler. Nah, menurut perspektif biopsikologi, gangguan neurokognitif vaskuler ini terjadi karena ada kerusakan pada otak akibat adanya gangguan suplai darah. Nah, ketika ada gangguan suplai darah, maka ada gangguan pula terhadap suplai oksigen dan glukosa ke otak. Nah, gangguan suplai ini bisa diakibatkan karena adanya gumpalan darah yang tersangkut di arteri, sehingga sirkulasi suplai darah ke otak terganggu. Nah, selanjutnya adalah perspektif penanganan. Nah, ketika ditangani di rumah sakit, maka penderita cerebrovaskular ini ditangani dengan mencegah stroke-nya, dengan menjaga tekanan darah dengan menggunakan obat penurun tekanan darah seperti thiazid, terus mengubah angiotensin, terus menghambat kalium dan penghambat bloker atau beta bloker. Selanjutnya, selain memberikan obat, itu juga bisa ditangani dengan operasi, yaitu dengan memperbaiki pembuluh darah yang pecah dan membersihkan darah yang berada di ruang otak. Nah, tadi kan karena ada stroke ini juga diakibatkan adanya gumpalan darah ya. Nah, gumpalan itu dikeluarkan dengan pembedahan pada areanya untuk mengeluarkan plak dan melancarkan kembali peredaran darah. Nah, selanjutnya adalah contoh kasus. Nah, berikut ini adalah contoh kasus Nyonya S yang didiagnosa mengalami neurokognitif vaskuler. Nyonya S berusia 76 tahun, seorang ibu rumah tangga. Nah, pasien ini datang dengan keluhan sering marah-marah tanpa sebab, disertai gelisah sejak 7 hari sebelum pasien dibawa berobat. Nah, menurut anamnesis dari menantu pasien itu selalu marah-marah setiap malam dan mengalami waham bahwa suami pasien itu berselingkuh dan sering membicarakan kembali kesalahan suami pasien tersebut yang terjadi pada masa lalu.
Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien itu terdeteksi mengalami hipertensi sejak 2 tahun yang lalu, namun tidak rutin kontrol dan minum obat. Pasien juga mengalami penurunan pendengaran sejak 5 tahun yang lalu, namun di sini tidak ada riwayat stroke dan gangguan jiwa pada pasien. Di sini juga dijelaskan bahwa pasien ini mengalami penurunan kemampuan daya ingat dan daya pikir, sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan dan analisa diagnosa, pasien ini didiagnosa mengalami gangguan neurokognitif vaskular. Nah, selanjutnya adalah gangguan neurokognitif karena etiologi lainnya. Etiologi ini kalau dalam bahasa kedokteran artinya penyebab lainnya. Kriteria diagnosa. Yang pertama, kriteria dipenuhi untuk gangguan neurokognitif mayor maupun minor. Terus yang kedua, adanya bukti sejarah, pemeriksaan fisik atau temuan laboratorium bahwa gangguan neurokognitif adalah konsekuensi patofisiologis dari satu proses etiologis, tidak termasuk zat. Terus yang ketiga, adanya defisit kognitif karena tidak terjadi karena gangguan mental lain dan tidak terjadi secara eksklusif selama delirium. Jadi, gangguan neurokognitif akibat etiologi lainnya ini, gangguan neurokognitifnya ini dia itu NCD-nya itu NCD-nya itu NCD-nya itu terpenuhi untuk diagnosa NCD mayor maupun minor. Namun etiologinya itu terdiri lebih dari satu proses etiologi. Jadi bisa saja misalkan Alzheimer setelah itu ada penyakit lagi yaitu neurokognitif vaskuler. Nah, neurokognitif vaskulernya ini merupakan perkembangan dari penyakit Alzheimer-nya yang kemarin. Oke, selanjutnya adalah gangguan neurokognitif tidak diketahui atau tidak spesifik. Jadi definisinya, kategori ini berlaku untuk presentasi di mana gejala karakteristik gangguan neurokognitif yang menyebabkan tekanan signifikan secara klinis atau gangguan dalam sosial, pekerjaan atau bidang fungsi penting lainnya mendominasi, tetapi tidak memenuhi kriteria penuh untuk setiap gangguan dalam kelas diagnostik gangguan neurokognitif. Kategori gangguan neurokognitif yang tidak spesifik digunakan dalam situasi di mana etiologi yang tidak dapat ditentukan dengan kepastian yang cukup untuk membuat atribusi etiologi. Jadi maksudnya, ketika ada gejala karakteristik gangguan neurokognitif yang signifikan ya, tetapi kriteria-kriteria tersebut itu tidak memenuhi kriteria diagnostik dalam gangguan neurokognitif seperti yang disebutkan dalam materi di atas. Nah, sekian pemaparan mengenai gangguan neurokognitif. Mohon maaf atas penjelasan yang mungkin kurang dipahami dan atas kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.